Penyerangan dalam 3 gelombang oleh sekitar 30 anggota TNI Armet 2 KS ke perkampungan warga di Kecamatan Sibiru-Biru, Deli Serdang meninggalkan trauma yang begitu dalam bagi warga. Lalu jika ditelusur ke belakang, kasus ini bukanlah yang pertama melibatkan anggota TNI. Bagaimana ceritanya? Setelah 3 gelombang penyerangan oleh sekitar 30 anggota TNI Armet 2 KS pada Jumat 8 November malam hingga Sabtu dini hari, warga baru berani keluar rumah dan memeriksa warga yang terluka. Warga terkejut melihat Raden Barus warga setempat tergeletak bersimbah darah di pinggir jalan. Dalam perjalanan ke rumah sakit, korban akhirnya meninggal. Selain Raden Barus, ada 8 orang luka parah. Luka dialami 7 warga sipil dan 1 korban anggota TNI yang terkena tusukan di bagian perut. Warga mengalami luka parah karena diseret hingga ratusan meter di sepanjang gang. Ada juga yang rumahnya didobrak dan penghuninya dilukai. 4 warga sempat ditahan oleh tentara, bahkan ditodongkan pistol di keningnya. Akibatnya tidak hanya luka fisik dan kerugian material, para korban juga mengalami trauma. Kekerasan yang melibatkan anggota TNI bukan sekali ini saja terjadi. Sebelumnya rumah seorang wartawan di Kabupaten Karo terbakar pada Juni lalu. Kejadian itu merenggut 4 nyawa. Dari hasil investigasi ditemukan sejumlah fakta bahwa kasus kebakaran yang menewaskan 4 orang itu terjadi setelah korban memberitakan perjudian di wilayah Kabanjahe, Kabupaten Karo, dan diduga kuat melibatkan anggota TNI. Tak hanya di Sumut, penyerangan oleh anggota TNI juga terekam di Boyolali dan Manado. Pada Januari lalu terjadi kericuhan antara anggota TNI dan warga pengantar jenazah di Manado. Pemicunya diduga karena bunyi sepeda motor berknalpot bising di depan markas Kodam Merdeka di Manado. Dalam video yang beredar, terlihat sejumlah anggota TNI memukul pengendara sepeda motor. Begitu banyak insiden kekerasan yang melibatkan anggota TNI. Sebenarnya, ada apa di balik fenomena ini? Dalam artikel Kompas.id Juli 2021, Amiruddin Al-Rahab yang saat itu menjabat Wakil Ketua Eksternal Komisi HAM mengatakan, kekerasan oleh anggota TNI merefleksikan bahwa budaya penghormatan terhadap HAM belum terbangun dengan baik di kalangan aparat keamanan, khususnya di level bawah. Padahal, mereka yang setiap hari berhadapan langsung dengan masyarakat. Untuk itu, Amiruddin berharap pembinaan oleh setiap komandan satuan terhadap anggota TNI juga termasuk pembangunan kesadaran mengenai HAM. Dengan demikian, perspektif HAM mewarnai setiap tindakan aparat keamanan. Cukup sudah kekerasan yang melibatkan anggota TNI. Dari kasus penyerangan warga oleh TNI di Deli Serdang, publik berharap negara hadir dan memberi keadilan bagi warga dan korban.